Halo sobat saudara tani dimanapun berada, berjumpa lagi di channel kita Saudara Tani YouTube channel. Sobat saudara tani sekalian, pada perjumpaan kali ini kita akan memberikan ataupun menunjukkan video kita tentang pembersihan kolam-kolam keramba kita sebelum dimasukkan bibit-bibit kecil seperti ini sobat. Jadi sobat, pembudidayaan ikan kita ini adalah khususnya ikan patin ataupun ikan lele, sepertinya sama saja. Sebelum kita memasukkan bibit-bibit ikan ataupun bibit-bibit baru ke dalam keramba ini kan awalnya itu kosong beberapa hari ataupun beberapa minggu. Jadi sebelum kita memasukkan bibit-bibit ikan patin seperti ini, biasanya keramba-keramba ini akan kita bersihkan terlebih dahulu dengan mengangkat jaring keramba ini dan membersihkan ikan-ikan liar yang ada di dalam keramba tersebut. Kita tahu bahwa ikan-ikan liar ataupun ikan-ikan yang ada di dalam keramba ini, apabila bibit-bibit ini kita masukkan, akan mengganggu proses pembudidayaan ikan kita selanjutnya, karena ikan-ikan itu akan memakan pakannya ataupun mengganggu ikan-ikan kecil ini, ataupun bahkan memakan bibit-bibit kita ini apabila tidak kita bersihkan sebelum memasukkan bibit-bibit kecil seperti ini sobat. Dan juga di dalam keramba-keramba itu biasanya isinya itu beragam, cuman yang dominan itu biasanya adalah anakan ikan nila. Jadi kalau ikan nila ini nanti kita biarkan di dalam keramba tersebut dan bibit pun kita masukkan, ya yang besar itu, yang banyak makan itu malah ikan nila ini. Sedangkan ikan-ikan yang khusus yang untuk kita budidayakan itu malah tidak berkembang dan cenderung kalah untuk berlomba mencari pakan. Baik sobat, ini adalah keramba yang akan kita bersihkan. Kita akan menggunakan sebilah bambu untuk mengangkat ataupun menarik keramba ini, menyorong keramba tersebut ke arah kemari sobat. Ini kita goyang-goyangkan ini, karena walaupun ini keramba, tapi keramba ini akan berisi tanah lumpur sobat. Karena keramba ini dia tidak mengapung, dia kandas, terletak juga di bagian dasar daripada kolam ini. Jadi lama-kelamaan memang tanah ini akan masuk dan menjadi sedimen di dalam keramba ini. Jadi keramba ini kita goyang-goyang, di bawahnya ini kita kebas-kebaskan seperti itu agar tanah lumpurnya itu jatuh. Begitu seterusnya sampai keramba ini sampai ke paling pinggir ataupun paling sudut di sebelah sini sobat. Baik sobat, ini sudah selesai kita pinggirkan. Kita akan melihat apa sajakah isi daripada keramba ini. Biasanya memang cenderung itu isinya itu anak nila sobat. Karena biasanya nila-nila ini, indukan nila itu bertelur. Telurnya itu akan sengaja dimasukkan ke dalam keramba ini untuk menghindari hewan-hewan predator yang ada di luar keramba. Ya, bisa terlihat di sini sudah mulai ada lompat-lompatan kecil. Dan juga biasanya ada isinya itu kijing ataupun kerang-kerang sawah air tawar sobat. Sama seperti inilah, indukan kijing itu juga akan mengeluarkan telurnya
ke dalam keramba ini agar aman dari predator pemakan ataupun pemangsa anakan kijing ataupun anakan ikan nila ini, sobat. Kita bisa lihat di sini sudah mulai terangkat semua. Masih ada lumpurnya. Kita kebas-kebaskan sedikit terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat. Nah, inilah isinya, sobat. Ini isi ini kalau kita masukkan bibit dengan kondisi seperti ini ya, ikan ataupun pelet yang kita berikan itu ya cenderung habis sama anak-anakan nila ini. Ya, kita lihat di sini ada sampah-sampah juga berupa daun-daunan kering yang terbang yang masuk. Dan juga ada ikan sapu-sapu, sobat. Jadi ikan sapu-sapu ini biasa sama sekali tidak kita manfaatkan, sobat. Ikan sapu-sapu ini akan kita bunuh dan kita buang di dalam kolam ini aja agar menjadi pakan ataupun mangsa-mangsa ikan yang ada di kolam ini. Jadi kita buang di luar kolam keramba. Ini kita patahkan saja biasanya seperti ini, ikan sapu-sapu. Nih, banyak juga. Ini pun sama, indukannya pasti memasukkan telur ikan sapu-sapu ini ke dalam keramba ini agar aman dari predator pemakan anakan ikan yang ada di luar. Ya, biasanya ikan ini kita patahkan seperti ini, lalu kita buang. Begitu seterusnya, untuk ikan sapu-sapu ini semuanya kita patahkan dan kita buang di luar keramba. Sedangkan anakan ikan nila ini serta kijing ini akan kita manfaatkan biasanya untuk pakan unggas ataupun pakan ternak. Memang ya di tempat lain ini merupakan ya suatu komoditi ataupun komoditas yang bisa menjadi pakan, tambahan pakan untuk kita, bisa diolah, bisa dikonsumsi. Di sini untuk pengolahan ataupun mengkonsumsi kijing ataupun anakan nila ini ya masih jarang ya, sobat, karena memang di tempat kita komoditas seperti ini sangat berlimpah, sobat. Oke, sobat saudara tani, kita bisa lihat di sini anakan nila ini ukuran 5 sampai dengan 10 cm paling besarnya. Dan ikan sapu-sapunya yang sudah habis kita buang semua, tinggal anakan ikan nila dan kerang kijingnya saja. Jadi sobat, kerang kijing dan anakan ikan nila ini akan kita ambil dan akan kita berikan untuk biasanya sih untuk unggas, bisa juga untuk pakan ikan lele. Bisa juga, biasa kalau untuk ikan lele, ikan ini biasa kita biarkan mati terlebih dahulu, kita biarkan 1 hari, kemudian baru kita berikan ke ikan lele. Sedangkan kerang-kerang kijing ini juga sama, biasa kita berikan ke unggas berupa ayam dan bebek, atau juga sering kita berikan untuk ikan lele juga. Jadi hanya seperti itu, padahal ya kerang kijing ini ukuran sedang seperti ini ya sangat, ya di tempat lain mungkin sangat enak untuk dikonsumsi. Ikan-ikan nila juga seperti ini ya, ukur-ukuran ya ada yang paling kecil itu ya 3 cm, yang paling besar itu 6 cm atau 10 cm. Oke sobat, ini semua akan kita ambil, kita masukkan ke dalam tong ataupun kaleng cat ya. Bisa kita lihat di sini anakan nila dan kijing-kijing ini hampir sama banyaknya, sobat. Masih ada juga ikan sapu-sapunya 1. Oke, semua ini akan kita angkat sehingga keramba-keramba ini pun akan bersih. Biasa kita dalam 1 hari itu akan membersihkan ya sekitar 2 keramba, sobat. Karena dalam 1 keramba ini biasanya isinya itu hampir setengah dari kaleng cat ini. Oke, tinggal sedikit lagi. Kita serok dan kita masukkan ke dalam kaleng cat ini. Oke sobat, sudah bersih, kerambanya sudah habis. Isinya ya inilah, seperti inilah isinya. Anakan kerang kijing ataupun anakan ikan nila, dan isinya hampir setengah kaleng cat. Oke sobat,
Untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu video kita ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi sobat saudara tani sekalian. Jangan lupa tetap dukung kita dengan memberikan like, share, subscribe video kita ini. Jangan lupa tetap semangat dan sampai jumpa.